Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Dengan air dan dengan darah, ialah air. Dengan air dan dengan darah, ialah air dan darah yang keluar dari lambung Yesus waktu ditusuk tombak. Barangkali ayat ini juga melawan ajaran sesat bahwa baptisan Yesus di Yordan telah cukup tanpa penderitaannya di kayu salib. Di dalam surga, di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalinan, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya, bagian ini pasti tidak asli. Kata lain yang tidak asli apa? Palsu. Kata lain yang tidak asli apa? Palsu. Palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami dari tim Pengalam Center Yogyakarta akan berdialog atau ngobrol santai dengan seorang perempuan non-muslim yang ngajak ketemu, dan sesegera mungkin mintanya ya. Jadi ini langsung meluncur, dan ini lokasinya di dekat tempat tinggal beliau ya. Masih muda, perempuan, dan kami masih nunggu. Ini sudah sampai di lokasi. Sebentar lagi kita akan ketemu dengan mbaknya gitu. Bismillah, mudah-mudahan lancar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya tadi bertemu dengan salah seorang mahasiswi dari Universitas Kristen Duta Wacana, dan tadi juga pertemuannya dadakan karena beliau juga menghubungi baru tadi siang dan minta bertemu siang ini juga. Jadi kami tadi meluncur ke lokasi dekat dengan lokasi kos yang bersangkutan gitu. Dan alhamdulillah tadi sudah ngobrol panjang lebar, berdiskusi, dialog, sempat buka Alkitab juga, dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang alhamdulillah akhirnya terjawab. Padahal kemarin masih sempat ibadah Paskah juga kemarin gitu. Tapi alhamdulillah. Dan tadi yang saya notice adalah khotbah dari Paskah kemarin itu relate dengan apa yang tadi dibahas saat kita berdialog bersama. Jadi kalau di Alkitab kebetulan kemarin ya hari Paskah, saya masih ikut Paskah, dan kebetulan banget khotbahnya itu tentang
penyalipan Tuhan Yesus, ada siapa ya namanya, prajurit yang menusukkan tombak ke dalam lambung, dan itu mengeluarkan darah dan air. Pas kan? Ya, Itu ayatnya di situ. Tapi periskopnya sendiri mengatakan bahwa catatannya itu tidak ada di bagian dalam ayat-ayat tersebut. Sekiranya itu adalah catatan, gitu. Bahkan tidak ada di naskah paling kuat sekalipun dari Vulgata. Makanya dikatakan itu tidak asli. Masya Allah ya. Nah, tadi juga beliau mengatakan bahwa memang ini benar jawaban, bukan ujian keimanannya, tapi ini adalah jawaban atas apa yang selama ini dia rasakan. Jadi triggernya juga awalnya apa tadi sempat disampaikan, dan akhirnya hari ini mantap untuk mengimani Islam sebagai agama yang memang benar, dan juga mengakui bahwa Allah itu esa, tidak beranak dan tidak diberanakan. Hanya kepada Allah saja tempat kita bergantung, berlindung, memohon, meminta, dan lainnya gitu. Jadi sudah mantap sekali akhirnya bersyahadat. Bismillah, alhamdulillah. Hari ini, sore ini, tadi saya sudah ngobrol dengan Mbak Ana, dan kita sudah ngobrol cukup lama ya, mungkin ada 1 jam lebih. Dan alhamdulillah Mbak Ana akhirnya memutuskan tanpa paksaan ya Mbak Ana ya. Saya nggak mengintervensi ya, tidak mengintimidasi. Jadi insya Allah Mbak Ana sudah yakin, sudah mantap untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Saya bimbing, Mbak Ana ikutin saya pelan-pelan ya, tidak usah terburu-buru, didengarkan baik-baik. Oke? Baik, kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, barakallah. Selamat. Ya Allah, selamat. Ya Allah, senang banget aku. Welcome. Semoga ini bisa jadi jalan yang baik buat saya untuk lebih mengenal Allah. Amin. Masya Allah. Gimana? Sudah? Deg-degan banget. Tapi alhamdulillah ya, setelah menunggu berapa tahun? Ya 2 tahunan lah. 2 tahun belakangan ya. Baik. Padahal kemarin masih datang Paskah. Kemarin banget datang Paskah. Iya ya, baru kemarin kan? Minggu ya? Hari Minggu. Setelah biasa. Kebetulan juga hari Minggu kemarin saya yang dikhotbahkan sama dengan yang dibahas tadi. Ya. Mungkin itu bukan suatu kebetulan lagi, tapi emang jalan yang Allah tunjukkan buat saya. Betul. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mbak Ana bisa istiqomah. Setelah ini nanti kita akan janjian untuk bisa bimbingan lagi, ketemu lagi, ngobrol lagi. Dan nanti untuk legalitasnya insya Allah disusulkan. Mbak Ana siapnya kapan, nanti bisa hubungi juga, kita sesuaikan waktunya, gitu ya. Selamat sekali lagi. Alhamdulillah ngobrol akhirnya bersyahadat. Dan tadi sebelum dari sini juga ada tim kami yang diskusi, dialog juga. Dan alhamdulillah juga tadi bersyahadat seorang akhwat juga. Dan mudah-mudahan nanti bisa ketemu dengan teman-teman mu'alaf yang lainnya, bisa ngobrol, bisa belajar bareng gitu. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Perjalanan tadi ngubunginya baru tadi juga ya. Iya, baru tadi langsung. Dan kapan bisa ketemu, hari ini juga bisa gitu. Karena nggak perlulah menunda lama-lama. Oh, mantap, nggak perlu menunda lama-lama kata Mbak Ana. Iya, yang membuat tadi awalnya yang membuat Mbak Ana akhirnya goyah dan pengen kenal Islam itu apa sih triggernya awalnya? Iya, triggernya karena saya ya itu tadi, kalau di kami kan diajarkan untuk berdoa itu kepada Tuhan Yesus. Kenapa kita nggak langsung berdoa sama Sang Pencipta kita aja, Allah? Kenapa harus melalui banyak perantara-perantara itu yang belum tentu juga didengar? Iya. Jadi itulah saya mau belajar untuk mencintai Allah, untuk meminta hanya kepadanya, bukan kepada
hal-hal lain. Baik, baik. Alhamdulillah. Sekarang kuliah ya? Iya, kuliah Semester semester 5. jurusannya apa sekarang? Jurusan akuntansi Akuntansi. Di mana, Mbak? di UKDW, Di UKD. Universitas Kristen Duta Wacana. Alhamdulillah. Oke, selamat ya Mbak. Makasih. Senang banget saya sore ini. Dan apa ya? Tadi panas, sekarang tiba-tiba adem ya. Iya. Ya, yang mana ya? Tiba-tiba adem. Alhamdulillah. Ya, itu ya. Untuk teman-teman yang mungkin posisinya sama kayak Mbak Ana, ada pesan nggak? Untuk teman-teman yang posisinya sama kayak saya, ya sekali lagi jangan takut. Kenapa kita harus takut kalau yang kita cari itu Tuhan, Allah yang kita cari. Mungkin emang posisinya sulit, tapi kita harus percaya bahwa Allah itu pasti akan kasih jalan. Sama kayak saya tadi, banyak tanda-tanda, banyak pertanyaan yang saya cari ke Tuhan gitu. Terus ternyata yang saya pikir itu ujian supaya iman saya goyah, ternyata itu adalah jalan buat saya menemukan kebenaran sejati untuk hidup saya ini. Masya Allah, luar biasa. Itu ya. Jadi yang tadinya ragu gitu ya. Yang saya tadi pikir, oh ini ujian nih buat menggoyahkan iman saya. Karena saya berdoanya juga gitu kan, minta ujian. Terus didatangkan seperti ini. Ternyata Bukan ini ujian. jalan, bukan ujian. Jalan kebenaran dan hidup. Bahasanya masih Kristen banget. Nggak apa-apa. Tadi kita udah buka-buka Alkitab juga, dan alhamdulillah ya Mbak Ana bisa menerima penjelasan dan dialog diskusi kita tadi. Mudah-mudahan ini juga menjadi pencerahan ya, bukan untuk Mbak Ana saja tapi juga untuk saya, untuk tim yang hari ini bertemu dengan Mbak Ana. Banyak pelajaran yang saya dapat, banyak apa ya, dari kisahnya tadi, perjalanan spiritualnya tidak mudah gitu ya, karena dari kecil ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi titik balik untuk Mbak Ana yang selanjutnya bisa menjadikan Mbak Ana pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Nama lengkapnya? Ana Natalia. Ana Natalia. Oke. Iya, ikut Natalan. Kemarin ikut Natalan. Iya. Terakhir Natalan? Tahun lalu. Tahun lalu. Karena kalau di rumah saya biasa aja. Berarti kalau agenda yang kemarin itu Paskah. Paskah. Paskah kemarin. Masih ikut ya Paskah? Masih ikut karena saya harus laporan, kirim video kalau saya lagi Paskah. Ke siapa? Ke papa saya, ke nenek saya. Aktif nggak gereja? Hari Minggu aja karena pasti selalu ditanya gereja nggak. Oh gitu. Karena pasti ya itulah, mereka punya ketakutan. Iya, iya. Nah, untuk setelah ini, keputusan ini kan sudah diambil ya, dan Mbak Ana tadi sudah bersyahadat, sudah siap dengan apapun nanti yang akan dihadapi? Insya Allah. Insya Allah, siap. Insya Allah, udah pakai insya Allah depannya. Dan nanti juga ini tidak menghambat aktivitas perkuliahan ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada kendala ya kalau di tempat kampusnya nanti? Nggak ada. Nggak ada. Ada yang muslim juga di sana? Banyak. Oh banyak? Banyak. Banyak. Beberapa waktu yang lalu juga mahasiswi UKDW juga, Universitas Kristen Duta Wacana juga bersyahadat dan masih aktif juga sampai sekarang. Tapi mungkin di bawahmu tingkatnya. Iya. Waktu itu masih Siapa? semester 1 atau 2 ya? Lupa saya namanya ya. Ada. Syahadat juga dia langsung waktu itu. Ketemu langsung syahadat. Luar biasa. Satu kampus jadi pengen ketemu. Iya, satu kampus. Tapi adik tingkatmu itu. Adik tingkatmu kayaknya. Masih awal kok itu. Udah lama tapi. Belum lama. Kayaknya Alasan dia? awal tahun ini. Sama, dia juga ngerasa kok kayak ada yang kurang gitu. Jadi selama dia beraktivitas sebagai seorang Kristen atau Katolik ya, waktu itu lupa saya, dia merasa kayak ada yang miss gitu loh. Kayak ya tadi rutinitas yang dia lakukan tanpa tahu maksudnya esensinya beragama itu seperti apa gitu. Ada ya sama, ada proses berpikir dia juga. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu gitu. Intinya sih sama, hampir sama, cuma mungkin ya kalau perjalanannya beda. Gitu. Nanti bisa mungkin ketemu ya kalau saya ini. Kalau ada sambungkan, kontaknya iya. boleh. Sambungkan kontaknya nanti. Hai semuanya, saya Maria Ini. Diandre
Rozari. Sekarang saya ada di lokasinya di Mualaf Center Yogyakarta. Dia sendirian Saya datang ke kantor. Mualaf ya sudah dari beberapa tahun. Dia teman saya. lalu. Oh iya, kenal. Kenal. Satu tingkat. Alhamdulillah, pada sore hari. Iya. Oh, Tepatnya tanggal Masa 4 sih? Maret 2025. Kenal beneran saya ini? berani mensyahadatkan Siapa namanya? diri, Anggi. Anggi. Dia orang NTT. Iya, iya, benar, Mualaf benar, benar. Center Yogyakarta. Benar, Saya orang NTT. punya Kenal ya? harapan besar. Kenal. Saya Dia sebagai Katolik. Iya, Katolik. mualaf sekarang. Udah sadar ya? Saya ingin Dulu lebih baik lagi. dia pernah cerita ke saya, Supaya- dia pengen kayak gitu. Tapi dulu saya masih skeptis gitu. Saya bilang kayak, kamu pilih jalan yang salah, Gi. Enggak. Oh, kamu malah ngomong gitu? Iya, saya ngomong gitu. Tapi saya dari situ kita nggak deket lagi karena memang ada beberapa hal gitu. Dan saya kaget ini. Oh iya. Berarti kamu Dia nggak tahu? dia datang sendiri. Datang sendiri. Sendirian, benar-benar sendirian. Itu pun dia tiba-tiba. Kayak dia udah nggak bisa nunggu lagi gitu. Nah. Aku nganter dia sampai pulang ke kosan. Kosannya Depan UKDW. berarti kita satu kos. Iya, dulu dia sempet ada masih chatnya mungkin ya. Oh, iya. Pas Oh, satu dia tingkat sama kamu. satu tingkat, terus dia Aneh. dulu sering cerita gitu kan. Karena dulu dia emang sama pacarnya itu yang beda agama. Terus karena saya mikirnya, Karena cowok itu. lu kayak gini pasti karena lu mau ini kan, beda agama gitu. Terus aku bilang sama dia kayak, apa sih, nggak usah lah ngirim-ngirim kayak gini, aku nggak suka gitu kamu kirim-kirim kayak gini, udah stop, nggak usah kirim-kirim kayak gini. Justru saya sendiri yang malah kayak, apa sih nih, sih, ya? jelas kayak gini. Kenapa kayak gitu, berarti kamu nggak paham itu, nggak. Justru saya ngejudge dia, Iya. kenapa gitu. Terus malah itu tahun lalu, Oh iya. Tahun lalu ya. tahun lalu mungkin bulan Januari, bulan apalah gitu. Oh gitu. Terus ternyata malah, Dia udah sahadat duluan. dia udah sadar duluan. Sendirian dia waktu itu datang. Terus ya akhirnya kami ngobrol sama kayak gini juga. Kita ada proses diskusi, ngobrol juga. Terus akhirnya dia mantap untuk kayaknya dia juga nggak sama cowoknya itu ya. Sudah nggak. Nggak tahu. Dia cerita soalnya dia juga ada apa? Dia sudah nggak sama itu, tapi dia tetap mau masuk Islam waktu itu. Iya. Dia ngomong gitu. Iya, soalnya dulu dari latar belakang keluarga dia juga yang Katolik kan. Iya. Pas dia ngomong, emang kenapa yang bikin lo mau masuk Islam? Karena waktu itu saya masih belum percaya banget. Terus dia bilang kayak, ya karena gue sering denger ini sih, suara orang azan, suara sholat. Iya. Saya nggak percaya, karena dia tinggal di lingkungan yang bener-bener Katolik gitu. Iya. Terus saya mikirnya tuh kayak, kamu kayak gini pasti gara-gara pacar Iya, kamu. iya, Makanya iya. saya nggak pernah dukung. Tapi saya bilang kalau misalnya, entah saya bilang atau saya bilang ke diri sendiri ya, kalau mau pindah itu harus dari hati kamu. Tapi ternyata sekarang dia udah Muslim dia. Udah Muslim dia. Nanti kalau ketemu lah coba tanya. Coba aja tanya. Iya, orang NTT betul. Orang NTT. Iya benar-benar saya kenal dia. Saya nganterin dia waktu itu bulan puasa deh dia. Puasa tahun ini. Iya, kemarin. Iya kan puasa ya? Puasa. Pas bulan puasa. Puasa tahun ini. Kayaknya ya. Nah, pas bulan puasa karena pas saya antar dia pulang itu menjelang buka. Dan dia lagi puasa. Dia lagi puasa. Saya tanya, kamu puasa mbak? Udah dari kapan? Dari awal. Dari awal saya sudah puasa. Dia bilang gitu. Terus ini puasa-puasa. Akhirnya pulang saya antar ke depan gang kosannya itu. Kami sempat beli takjil dulu malah bareng gitu. Bahwa kamu mau apa? Saya bilang gitu. Dia ambil beberapa makanan, beberapa es gitu. Terus baru saya antar pulang buat buka puasa mbak. Biasanya kalau buka puasa di mana saya nggak ini ke UGM, dia bilang gitu. Dia buka puasa di UGM gitu. Dulu emang kami deket banget sih. Dulu saya juga pernah bilang kayak, ya udah kalau mau ketemu Pak Ustadz, ayo aku anterin. Ya Udah sampai ada di titik itu, cuman karena ada beberapa problem, terus kita miss, akhirnya kita menjauh. Tapi saya nggak nyangka ternyata dia udah lebih dulu gitu. udah duluan dia. Karena ya kayak nggak nyangka aja, soalnya kan ngeliat dari latar belakang dia gitu. Kalau berbeda, kalau saya masih kayak Dia kakaknya kan di sini juga kan. Ada 2 orang. Ada di sini dia. Dan kakaknya nggak tahu dia masuk Islam. iya. Gitu. Jadi dia masih ngumpet-ngumpet juga sebetulnya. Tapi dia sudah belajar sholat bahkan. Iya, dia pernah belajar sholat di depan dia. saya. Iya, waktu itu. sudah sholat dia. Puasa aja dia udah puasa dari tahun kemarin katanya.
bukan pas kemarin ini ya, kemarinnya lagi. Jadi itu udah puasa keduanya dia kayaknya. Saya juga kaget gitu, tiba-tiba datang, tiba-tiba banget deh. Sama kayak kamu. Kok bisa? Saya juga kaget. Oh, ternyata dia udah lebih dulu. Kirain siapa? Nanti bisa ngobrol. Nice kok dia. Seru juga ngobrolnya. Iya, banyak banget anak-anak Gen Z yang memutuskan untuk masuk Islam. Masih muda-muda. Anak Gen Z. Ya ampun, aku masih gak nyangka. Ya sama. Masih gak nyangka. Saya juga. Ternyata temen. Aku pikir masih di bawahmu, angkatan bawahmu. Karena waktu itu masih semester berapa ya dia kayaknya? Yes. Iya kan? Nah, baru masuk 3 atau 4 mungkin. Ya, alhamdulillah. Oke, sudah. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih. Ana sudah mau sharing, sudah mau berbagi, menginspirasi. Apa ya, banyak pelajaran yang kita dapat dari Mbak Ana. Mudah-mudahan istiqomah. Nanti kita janjian lagi untuk belajar ya. Setelah itu nanti Mbak Ana sudah bisa menjalankan sholat, gerakannya dulu nanti. Gerakannya dulu, bacaannya nanti. Belajar pelan-pelan ya, gerakannya dulu. Kalau belum hafal bisa ikut jamaah, bisa ikut teman mungkin yang ada yang di kosan muslim. Nanti bisa ikut bareng dulu sholatnya, ngikutin dulu aja. Sebenarnya kalau belajar sholat udah dari tahun lalu sih. Oh iya, sudah hafal gerakannya? Dari bulan Mei. Hafal Cuman gerakannya? kayak harus sambil dengerin YouTube biar saya bisa. Iya. Berarti udah tahu cara wudhu segala macam? Sudah. Masya Allah. Udah bisa wudhu, udah belajar sholat, loh kurang apa nih, ya kan? Ini barusan syahadat, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi nanti setelah ini nanti sampai di kosan disunahkan untuk mandi wajib. Tahu mandi wajib? Caranya sama seperti cara kita wudhu pertama ya, dari luar kamar mandi bismillah dulu, masuk nanti buka kerannya, sama seperti wudhu ya tadi ya, kanan dulu semuanya, tangan, setelah itu kanan kiri. Setelah itu kumur-kumur sama membersihkan lubang hidung, terus membasuh wajah. Setelah basuh wajah, tangan sampai ke siku 3 kali, kiri 3 kali. Setelah itu membasuh kepala dan daun telinga sekali. Setelah itu mandi dulu, keramas, bersih, mau keluar baru kaki kanan 3 kali, kiri 3 kali. Setelah itu baru sholat ya, nanti sampai di kosan gitu. Nanti kalau bacanya bismillah pertama, mau masuk kamar mandi bismillah aja ya, kaki kiri dulu, nanti keluar kaki kanan. Setelah itu baru menjalankan sholat. Bacaan sholatnya kalau belum hafal diganti dulu dengan tasbih, tahmid, tahlil boleh diganti, misalnya dengan Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, kayak gitu ya. Diganti itu dulu sambil Mbak Ana nanti menghafalkan Al-Fatihah yang pertama ya, Al-Fatihah dulu dihafal, setelah itu baru bacaan yang lainnya. Oke? Kalau gerakannya sudah hafal ya, nah nanti bisa dijalankan. Untuk hafalannya nanti bimbingan dengan saya pelan-pelan. Oke? Ya. Selamat. Terima kasih. Barakallah. Alhamdulillah. Sebelumnya Maria. Sebelumnya Maria. Iya, Maria Anggriani di Rosari. Iya. Apal dia? Iya, karena kita deket banget dulu. Ya ampun. Sebelumnya Maria, Sekarang Natalia. Temen lagi, deket lagi. Tapi kalau dia terbuka emang ke saya, tapi kalau saya masih ngumpet-ngumpet kok. Oke. Gak apa-apa. sembunyi masuk Islam. Iya, dia juga masih sembunyi-sembunyi dia. Si Maria itu, Anggi itu. Nanti ketemu lagi. Mungkin bisa membuka obrolan kembali karena kamu sudah tahu. Siapa tahu teman-teman lainnya juga mau login. Iya. Ya kan nggak tahu ya, siapa tahu banyak juga kan teman-temanmu yang di sana yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan juga. Tapi kalau untuk saat ini masih belum Bisa berani. iya, nggak apa-apa. Belajar dulu ya nanti ya kita ya, ketemu lagi ya. Oke. Kalau ketemunya jam apa aja ya? Kamu menyesuaikan, saya nyesuaiin waktunya Mbak Ana aja. Mbak Ana bisa hari apa, hari weekdays boleh, weekend juga boleh, terserah aja. Pokoknya kamu luangnya kapan nanti ngabarin. Paling nggak sehari sebelumnya. Jadi kita janjian, gitu ya? Oke. Bareng-bareng aja mereka belajar.
Maria sama Biar dia membuka percakapan dulu dong. Masa tiba-tiba aku yang mempertemukan, lucu. Iya. Ya kan? Nanti kaget. Kaget Oh, lagi ya. loh, Kak, kamu kok kamu gitu. Astagfirullah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya, Mbak Ana. Iya, terima kasih. Sudah ngobrol-ngobrol. Nggak apa-apa ya, aku rekam nggak apa-apa kan ya. Iya. Ah. Tapi ini di posting atau enggak? Diposting atau enggak? dulu terus kayak Maria gitu ya. Kayak Maria. Soalnya ibu saya belum berani ngomong. untuk. Belum ngomong ke ibunya. Gitu. Nanti kan sudah ngomong gitu. Ya. Heeh. Nanti saya kabarin. Iya, ngomong dulu ya sama mama ya. Nanti ngabarin. Kalau enggak, kita untuk softnya kita dulu. Di blur boleh nggak? Boleh. Di blur aja. Jadi nggak tahu wajahnya, nggak kelihatan. Gitu ya. Iya. Kalau sudah boleh ya. Nanti kalau udah boleh baru. Iya, boleh. Oke. Makasih banyak Makasih, ya. Mbak. Alhamdulillah. Mbak, saya belum tahu nama Mbak siapa dari tadi. Liana. Liana. Mbak Liana. Gitu. Jadi nanti saya kalau chat ke nomor yang tadi aja. Ke nomor yang tadi boleh. Nanti kalau nggak dari nomor yang tadi bisa dikirim kontak pribadi saya. Atau mau dicatat boleh. Nanti biar langsung ke saya aja. Halo, nama saya Ana Natalia. Saat ini saya berkuliah di salah satu universitas Kristen yang ada di Yogyakarta. Hari ini saya mengucapkan kalimat syahadat. Harapan saya setelah saya mengucapkan kalimat syahadat, saya bisa lebih mengenal Tuhan saya bisa istiqomah dan menjalankan syariat agama seperti yang saya percayai saat ini. Terima kasih. Dan alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar. Dan insya Allah nanti kita akan janjian untuk bimbingan, untuk belajar sholat selanjutnya, menghafal bacaan-bacaan sholat, dan juga akan janjian legalitas atau penandatangan surat pernyataan masuk Islam. Gitu. Alhamdulillah ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung, yang support dakwah dari Mu'alaf Center Yogyakarta. Mudah-mudahan dari setiap apa yang kami lakukan dalam setiap prosesi pensyahadatan juga mengalir pahala untuk sahabat-sahabat Mu'alaf Center Yogyakarta dimanapun berada. Atas segala dukungan dan supportnya kami ucapkan jazakumullah khairan katsir. Mudah-mudahan Allah membalas dengan sebaik-baik balasan baik di dunia maupun di akhirat. Akhir kata, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.